Diketahui argumentasi sebagai berikut. Nah, argumentasi yang sah adalah titik-titik. Mari kita ke argumentasi pertama dahulu, di mana premis pertama adalah jika P, maka negasi Q. Lalu premis kedua adalah negasi P, di mana dikatakan bahwa kesimpulannya itu merupakan negasi Q. Nah, apakah argumentasi pertama itu merupakan argumentasi yang sah? Nah, suatu argumentasi dikatakan sah jika mengikuti salah satu metode penarikan seperti berikut, yaitu yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, yang ketiga adalah silogisme. Jika penarikan kesimpulan mengikuti salah satu aturan penarikan kesimpulan berikut, maka merupakan argumentasi yang sah. Mari kita ke modus ponens dahulu. Untuk premis pertama itu bentuknya adalah jika P, maka Q. Lalu premis kedua itu adalah P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Untuk modus tollens adalah seperti berikut, yaitu premis pertama adalah jika P, maka Q. Lalu premis kedua itu adalah negasi Q, maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Lalu untuk silogisme adalah seperti berikut, yaitu premis pertama adalah jika P, maka Q. Premis kedua adalah jika Q, maka R. Nah, maka kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah jika P, maka R. Nah, ini adalah 3 cara penarikan kesimpulan. Mari kita ke argumentasi yang pertama, di mana jika kalian perhatikan, ini merupakan argumentasi yang tidak sah, ya. Karena untuk menghasilkan kesimpulan negasi Q, maka yang benar itu haruslah P untuk premis kedua. Ya, jika premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah negasi Q menurut metode penarikan kesimpulan ponens. Maka kita dapat sebutkan bahwa argumentasi pertama merupakan argumentasi yang tidak sah. Mari kita ke argumentasi yang kedua, di mana premis pertama itu adalah jika Q, maka negasi P. Lalu premis kedua adalah P, lalu dikatakan bahwa kesimpulannya itu merupakan negasi Q. Nah, apakah ini merupakan argumentasi yang sah? Argumentasi kedua merupakan argumentasi yang sah jika mengikuti salah satu metode penarikan kesimpulan seperti berikut, yaitu modus ponens, modus tollens, atau silogisme. Nah, jika kalian perhatikan, ini bentuknya akan seperti berikut, yaitu premis pertama adalah jika Q, maka negasi P. Lalu untuk premis kedua itu adalah negasi dari negasi P. Ya, karena kita dapat tuliskan P itu menjadi negasi dari negasi P. Atau itu ekivalen, ya. P dengan negasi dari negasi P itu adalah ekivalen. Nah, jika kalian perhatikan, bentuknya itu sama dengan bentuk modus tollens, ya. Di mana premis kedua itu adalah negasi dari kalimat akibat dari premis pertama. Maka ini adalah negasi dari kalimat akibat dari premis pertama. Di mana kesimpulannya itu adalah negasi dari kalimat sebab premis pertama. Nah, maka kesimpulannya itu adalah negasi dari kalimat sebab premis pertama. Nah, maka jika kalian perhatikan, ini merupakan modus tollens. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa argumentasi kedua merupakan argumentasi yang sah. Mari kita ke argumentasi ketiga, di mana argumentasi ketiga adalah jika P, maka Q, dan jika R, maka negasi Q. Maka kesimpulannya itu adalah jika P, maka negasi R. Nah, apakah argumentasi ketiga ini sesuai dengan metode penarikan kesimpulan ketiga di atas, yaitu modus ponens, modus tollens, atau silogisme? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita perlu mengubah premis kedua ini ke dalam bentuk lain atau ke dalam ekivalen lainnya, seperti bentuk silogisme. Ya, jika P, maka Q. Yang premis kedua adalah jika Q, maka R. Maka kita perlu mengubah posisi Q dengan R. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mencari ekivalennya? Nah, kalian perlu mengetahui bahwa implikasi jika P, maka Q, maka ini akan ekivalen dengan kontraposisinya. Kontraposisi dari implikasi tersebut, di mana kontraposisinya itu adalah negasi Q, maka negasi P.
Nah, dengan demikian kita telah dapat mengubah premis kedua ini dengan kontraposisinya. Di mana untuk premis pertama tetap, yaitu jika P maka Q, lalu premis kedua itu adalah, nah ini akan berubah menjadi negasi ya. Posisinya akan berubah dari kalimat akibat menjadi kalimat sebab menjadi kalimat akibat, lalu akan berubah menjadi negasinya. Nah, maka untuk kalimat sebabnya itu menjadi negasi dari negasi Q, di mana itu adalah Q ya. Maka negasi dari R itu adalah negasi dari R. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa kesimpulannya menurut metode penarikan kesimpulan silogisme itu adalah jika P maka negasi R. Nah, dengan demikian kita dapat katakan bahwa argumentasi ketiga itu merupakan argumentasi yang sah karena menurut metode penarikan kesimpulan silogisme. Nah, maka jawaban yang benar itu adalah 2 dan 3.